Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bertemu lagi ya di materi sistem security. Kali ini kita akan membahas tentang social engineering. Ini adalah topik yang sangat menarik ya. Bahkan kalau Anda melihat buku-buku di bidang sistem security itu yang membahas topik social engineering ini yang cukup banyak bukunya ya. Jadi social engineering ini yang akan kita bahas adalah ini apa ya, bisa dibilang itu seni, art ya, bukan teknik ya. Ini seni untuk mengelabui orang ya, seni untuk menipu gitu ceritanya. Baik, kita akan mulai saja materinya. Ya, jadi sebenarnya untuk user security ya itu ada beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kemarin kita sempat bahas tentang man in the middle attack ya, masih ingat ya, MITM, kemudian juga sudah kita bahas tentang malware. Hari ini kita akan bahas tentang social engineering ya. Jadi yang masih belum paham dua materi ini silahkan lihat kembali, Anda pelajari kembali materi kita sebelumnya. Oke, baik. Jadi, apakah itu social engineering ya? Jadi ini adalah sebuah teknik itu yang digunakan untuk memanipulasi ya, memanipulasi atau mendapatkan informasi dari seseorang gitu tanpa mereka sadari ya. Jadi banyak yang bilang ini bukan teknik tapi ini adalah seni. Ya, ini adalah seni. Seni bagaimana kita mendapatkan informasi dari seseorang tanpa mereka sadari. Nah, ini menarik ini ya. Jadi di social engineering itu yang diserang ya, targetnya itu adalah orangnya. Jadi ini ada dua buku yang cukup bagus, silakan Anda baca. Anda kalau mau sedikit berusaha di internet versi PDF-nya juga ada. Ya, silakan Anda cari. Ini bukunya ini menarik. Ini apa namanya? Berdasarkan pengalaman nyata ya dari ini si Kevin Mitnick ini salah satu hacker yang fenomenal pada zamannya ya. Di sini dia mengatakan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari orang, misalnya tentang username password. Nah, itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari orang daripada Anda harus bobol sistem. Gitu. Jadi mending exploit orangnya aja. Anda menyerang orangnya aja. Nah, gitu katanya. Oke, baik. Contohnya itu pasti berhubungan dengan penipuan. Berhubungan dengan penipuan ya. Jadi contohnya apa? Beberapa waktu yang lalu Anda mendengar, mungkin zaman Anda masih sekolah dulu ya, masih entah SMP atau SMA dulu, itu sempat rame mama minta pulsa, SMS ya. Jadi ada mama minta pulsa, kemudian ada lagi SMS penipuan di apa namanya? Jual beli kendaraan misalnya ya. Waktu itu saya pernah mengalami sendiri ini. Jadi saudara saya waktu itu dia beli mobil, jual mobil karena dia butuh duit, dia jual mobil, butuh segera jual mobil, kemudian ada orang yang SMS ya, waktu itu masih SMS, saya tertarik dengan mobil Anda, silahkan hubungi bapak saya Haji Fulan untuk pembayarannya, dikasih nomor yang lain lagi. Nah, kalau Anda mendapatkan seperti itu, yang mengirimkan SMS atau WhatsApp kemudian minta Anda untuk menghubungi nomor yang lain, nah itu waspada. Itu tanda-tanda awal dari penipuan. Kemudian kebetulan waktu itu saudara saya, karena dia butuh, maka dia wah jangan-jangan ini memang benar-benar mau membeli mobil saya, dia kontaklah nomor itu tadi. Nah, gitu. Kemudian skenario-nya begini. Dia seolah-olah akan ditransfer dari bank lain, dari jadi kebetulan sepupu saya ini, saudara saya ini dia punya rekening di bank BCA, kemudian akan ditransfer dari bank, kalau nggak salah waktu itu bank BRI gitu ya. Nah, itu dia dibilang nggak bisa masuk nih dananya gitu. Jangan-jangan rekeningnya kosong ya. Ya karena dia kan butuh duit pasti kosong rekeningnya gitu ya. Oke, kemudian disuruh mencari rekening lain yang ada isinya. Ya, dia mulai paham di sini ya. Disuruh cari rekening lain yang ada isinya. Maka dia kontak saya. Gitu, tanya, "Kamu punya rekening BCA?" "Nggak punya." "Kenapa?" "Gini-gini." "Oh, itu penipuan. Udah kasih nomor saya saja." Udah. Kasihlah nomor saya. Udah.
Semenjak itu saya apa namanya? Saya ini ya, apa istilahnya? Saya apa? Ini terus kalau bahasa Jawanya dikudang itu dipermainkan, saya permainkan dia gitu. Jadi di situ saya disuruh ke ATM sama dia, kemudian disuruh masukin PIN saya, kemudian disuruh cek saldo, kemudian disuruh transfer ke rekeningnya dia. Jadi untuk membuktikan bahwa rekening saya itu masih aktif. Nah, jadi ini ciri-ciri yang kedua. Jadi nanti setelah Anda diminta menghubungi mereka, biasanya kan umpannya dimakan. Anda terjebak oleh umpannya mereka. Selanjutnya, dengan berbagai macam cara, Anda akan diminta mentransfer ke mereka. Gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini Anda mungkin mendengar ada yang apa melalui telepon ya, digendam melalui telepon. Jadi dia dihipnotis melalui telepon untuk melakukan suatu hal. Kemudian yang sering terjadi lagi itu ketika ada orang yang posting di sosial media, misalnya dia kehilangan dompet, dia kehilangan HP gitu ya. Nah, yang bisa menemukan silahkan hubungi di nomor sekian. Nah, itu biasanya akan banyak menghubungi, kemudian mereka mengaku menemukan dompetnya atau barang yang hilang itu, dan dia minta ongkos untuk ongkirnya. Jadi akan dikembalikan, cuman dia posisi biasanya scenarionya adalah dia posisi di luar kota, maka dia minta ongkir untuk mengembalikan itu. Nggak mahal sih, cuman biasa 100.000, 200.000 gitu ya untuk ongkirnya saja. Nah, itu jadi hati-hati. Nah, bagaimana caranya untuk seperti ini ya, apa namanya menghindari hal seperti ini? Kalau seperti tadi ya kasus yang barangnya Anda hilang, kemudian Anda mengaku ditemukan oleh orang, ya Anda minta aja video call sama orangnya, tunjukin barangnya. Kalau emang benar, apa namanya baru mungkin Anda bisa transfer. Tapi kebanyakan itu nggak benar, gitu ya. Kemudian ciri-cirinya adalah Anda diminta untuk menghubungi mereka. Setelah itu Anda akan diminta untuk mentransfer ke mereka dengan segala macam cara seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi untuk membuktikan rekeningnya bisa apa? Bisa diakses lah dan sebagainya. Gitu ya. Mana bisa apa namanya rekening saya kosong ditransfer tapi nggak masuk. Wah, dibilang tuh rekeningnya udah nggak aktif lagi. Untuk membuktikan rekening aktif, maka silahkan transfer dulu ke rekening saya. Nah, atau mungkin dulu tuh sering banyak sekali apa namanya selamat Anda dapat hadiah untuk apa namanya silakan eh, untuk mengklaim hadiah Anda silakan mengirimkan pajaknya, biaya pajaknya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah termasuk dari social engineering ya, itu masuk penipuan. Oke, berikutnya ada lagi namanya phishing. Phishing itu adalah satu teknik untuk menipu ya. Jadi di sini keywordnya adalah menipu targetnya untuk memberikan informasi rahasia. Misalnya username, password, kartu kredit dan sebagainya. Itu ya. Jadi namanya phishing. Caranya bagaimana? Caranya banyak. Salah satunya adalah dari email ya. Dari email. Nih contohnya nih. Di sini ada email, kemudian dia mengirimkan, dia ngomong bahwa password Anda akan expired dalam 1 hari besok gitu ya. Nah, kalau Anda nggak mau expired harus diupdate passwordnya. Di mana update-nya? Di sini. Dikasih link sama dia. Nanti kalau ini diklik, maka di situ akan ada apa namanya halaman seperti untuk mengupdate passwordnya gitu. Nah, itu bahaya ya. Kemudian email juga yang mengandung tombol-tombol ini. Anda dapat ini Netflix gift card ya. Apa namanya dengan Anda melakukan survei, Anda harus klik di sini. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Itu namanya email phishing ya. Nah, cuman karena di Indonesia itu kurang aktif untuk penggunaan emailnya, maka berubah namanya pretexting. Pretexting itu dia mengirimkan SMS ya, atau kalau sekarang WhatsApp. Ya ini dulu ya, Mama minta pulsa nih. Mama kirim dulu pulsa 50.000 di nomor sekian. Penting banget gitu ya. Anda lihat nomornya tidak sama ya, pengirim dan penerimanya dia tidak sama. Jadi ini waspada penipuan. Nah, kemudian ini yang kemarin sempat ramai ya. Ini adalah kode OTP. Kode OTP. Di sini dia bilang dari apa namanya salah satu ini toko retail, alasannya dia salah memasukkan pulsa itu, kemudian dia akan minta kode OTP kita untuk
menarik kembali pulsanya gitu. Dia akan menggunakan segala macam cara. Sedangkan kode OTP ini kalau kita berikan ya sudah, ini WhatsApp kita akan pindah ke akunnya dia. Kalau WhatsApp kita udah pindah ke akunnya dia, nah udah dia bisa buka-buka apapun. Biasanya kan akun sosial media kita kan juga OTP-nya ke WhatsApp. Kemudian apa namanya eh, akun-akun online shop kita juga OTP-nya ke WhatsApp. Nah, itu bahaya. Jadi jangan sampai dikasih apapun alasannya, dilarang memberikan kode OTP semacam ini, ya. Dia akan membimbing pasti, dia membimbing gitu sampai dapat. Nah, ini yang lebih baru lagi nih. Undangan pernikahan lebih canggih lagi, dia pakai APK. Dia pakai APK. Nah, pada dasarnya APK ini dia di background kalau Anda install itu dia akan mengakses eh, inbox-nya SMS Anda dan akan dikirimkan ke Telegramnya si orang yang bikin ini, ya. Tuh. Berevolusi jadi lihat foto paket, ya. Berevolusi lagi jadi cek resi JNT dan sebagainya. Ya, jadi yang APK-APK ini berarti dia adalah aplikasi, maka kalau itu diinstal maka dia bisa mengakses di sesuatu di HP Anda. Nah, gitu. Di sini ada reverse engineering-nya. Ada beberapa website yang membahas dibongkar aplikasi ini. Nanti Anda bisa cek linknya di e-learning kita ya, akan saya letakkan di sana. Silakan dipelajari, itu menarik ya. Jadi di sini di sana dia bisa tahu sampai ke mana dikirimnya paket ini. Bahkan pada beberapa website itu dia sampai bisa melacak nama dan nomor HP si pelakunya. Itu menarik. Kemudian baiting. Nah, baiting itu eh, dia memasukkan backdoor melalui software. Biasanya software crack biasanya ya. Jadi yang masih suka pakai crack bertobatlah gitu ya. Jadi ketika Anda install software-software ini, maka sebenarnya di background di belakangnya itu dia melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Bisa macam-macam, bisa buka backdoor, kemudian dia bisa ngambil semua file Anda dan dikirimkan ke yang bikin ini dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Logikanya seperti ini. Eh, ada orang bikin software, bikinnya itu pasti tidak mudah dan butuh waktu, butuh resource, butuh makan, butuh listrik, butuh macam-macam. Kemudian software ini dijual dan ada orang lain yang bisa membuat key generatornya untuk unlock full version dari software ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah si tujuannya orang yang bikin keygen seperti atau crack seperti ini tujuannya apa sih? Itu ya. Ingat, there is no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Kalau Anda ditraktir sama teman Anda, pasti dia ada maunya. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti suatu saat pasti dia ada maunya. Sama juga dengan ini. Anda diberikan keygen, Anda diberikan eh, software untuk bisa mengakses full version dari software yang Anda inginkan. Misalnya ini Corel ya. Corel ini kalau Anda pakai keygen ini, maka Anda bisa full version. Kalau Anda nggak pakai keygen atau Anda nggak berlisensinya, dia nggak bisa di-save. Apa yang Anda kerjakan di Corel nggak bisa di-save. Tombol save-nya mati. Nah, seperti itu. Lalu apa tujuannya orang bikin ini? Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati. Itu namanya tekniknya adalah baiting. Kemudian tailgating. Tailgating itu dia menguntit orang yang masuk ke ruangan yang restricted area, ruang yang terbatas ya. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas ya, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita pakai main trapdoor ya, yang kemarin sebelumnya itu loh, yang ada 2 pintu, masih ingat ya? Yang pintu ini bisa dibuka, kalau pintu bisa ditutup. Kalau pintu ini masih terbuka, maka pintu ini nggak bisa dibuka. Ya, tutup dulu, baru ini bisa dibuka. Nah, seperti itu. Itu untuk menghindari yang tailgating seperti ini. Kalau impersonation itu dia berpura-pura seperti orang lain. Nah, ini sialnya atau mungkin bahkan baiknya itu ada namanya deepfake teknologi. Itu dia bisa merubah tampilan orang secara real time. Anda lihat ini ya, gambarnya ini dia meniru aktor Tom Cruise ya. Tom Cruise yang Anda yang suka nonton Top Gun pasti tahu ini. Nah, ini dia
apa namanya, bentuk asli orangnya, kemudian dia menggunakan deepfake teknologi, dia wajahnya bisa berubah persis seperti Tom Cruise. Nah, ini di filmnya Tom Cruise Mission Impossible itu ada teknologi ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru beberapa tahun belakangan ini dia dimunculkan ke publik. Gitu. Dan ini real time ya. Anda bisa cari video di YouTube, ada yang menjadi Barack Obama waktu itu presiden Amerika ya. Kemudian ada yang menjadi Morgan Freeman. Nah, itu ya. Jadi dia seperti saya ini ngomong real apa namanya live, tapi yang tampil itu adalah sosoknya orang lain. Nah, itu namanya impersonation ya. Nah, ini aplikasinya bagaimana? Bisa jadi si apa namanya hacker atau cracker ini dia berpura-pura menjadi pimpinan perusahaan. Ya, dia cari data, oh perusahaan ini pimpinan siapa sih namanya? Begitu, kemudian dia menelpon salah satu orang yang ditarget misalnya, oh misalnya yang punya akses ke sana itu adalah sekretaris misalnya. Sekretarisnya, cari kontak info sekretarisnya, dia telepon sekretarisnya, dia berpura-pura sebagai manajernya. Bisa saja dia berbohong. Laptop saya ketinggalan nih, saya nggak bisa buka email nih. Bisa nggak tolong kamu kirimkan username dan password saya ke HP saya misalnya. Kebetulan HP saya ada di luar negeri. Saya pakai nomor yang lain lagi, misalnya seperti itu. Dia pasti akan ngomong, lupa nggak bisa Pak, saya ngakses username dan password Bapak gitu kan. Ya sudah, karena ini urgent penting, saya minta username dan passwordmu, emailmu aja deh gitu. Kirimkanlah, misalnya dikirimkanlah, dia percaya, dikirimkanlah username passwordnya, bisa diakses dari username password itu, bisa melakukan email phishing tadi. Nah, gitu ya. Itu si impersonation. Jadi bahayanya di situ. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak teknik yang lain, cuman ini yang apa namanya sering digunakan. Jadi kesimpulannya adalah social engineering itu adalah sebuah teknik ya untuk memanipulasi orang. Jadi yang diserang itu adalah orangnya. Daripada Anda berusaha membrute force password, username passwordnya, mending Anda entah bagaimana caranya Anda menipu orang sehingga Anda mendapatkan username passwordnya. Seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya berpura-pura menjadi IT manager misalnya, yang kayak tadi ya, ini passwordnya besok mau ganti semua nih. Kalau passwordmu mau nggak hilang, silakan isi form ini. Nanti akan saya masukkan passwordmu ke sistem yang baru misalnya. Nah, itu udah dapat banyak passwordnya tuh. Gitu ya. Ya, kemudian teknologi itu adalah sebuah alat ya, alat untuk melakukan social engineering. Tapi sebenarnya social engineering itu sendiri itu adalah sebuah seni untuk memanipulasi orang, untuk menipu ya. Jadi seni untuk menipu namanya social engineering. Gitu. Dan teknologi ini itu hanya alat saja untuk memperlancar penipuannya, mempermudah penipuannya gitu aja sih. Gitu ya. Tekniknya ada phishing ya, kemudian ada pretexting, baiting, tailgating, and impersonation, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi yang lain. Oke, dari semua ini bagaimanakah caranya kita mengantisipasi atau meminimalisir dampak dari social engineering? Nah, ini katanya si Kevin Mitnick ya. There is no patch for stupidity ya. Jadi kebodohan itu tidak ada obatnya kecuali Anda harus belajar. Gitu ya. Itulah mengapa Anda kuliah ya. Jadi kalau Anda kuliah kemudian Anda masih nggak paham, jadi ya percuma Anda kuliah gitu ya. Jadi entah bagaimana cara Anda paham, masing-masing orang punya caranya belajar sendiri-sendiri, tapi intinya adalah there is no patch for stupidity. Masih ingat patch ya? Kemarin ya masih kita bahas di apa namanya operating system kemarin ya. Patch itu adalah perbaikan untuk sesuatu hal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu software kemudian dia ada celahnya, ada update-nya, kalau itu kecil kita bisa install patch-nya, selesai urusan gitu. Tapi kalau untuk kebodohan tuh nggak ada patch-nya, nggak ada cara lain selain ada belajar. Jadi bagaimana caranya? Kalau di perusahaan lakukan training kepada pegawai-pegawainya gitu. Jangan pernah memberikan akun Anda kepada orang lain sekalipun itu adalah orang yang Anda hormati, Anda percaya, misalnya di perusahaan, misalnya bosnya atau pimpinannya, pimpinan perusahaannya minta password Anda, itu tidak boleh. Gitu ya. Oke, baik, demikian materi untuk kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.